Oke, suaraku masih gema nggak? Udah enggak ya, harusnya. Oke, sip. Oke, selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya? Selamat sore ini. BTW aku seperti biasa nggak bisa pakai virtual background karena laptop aku nggak support. Tapi aku tetap mau nunjukin ice cream favorit aku. Ini dia. Jadi aku tuh suka banget sama ice cream ini. Magnum White Almond tadi itu sampai kayak papaku tuh sampai hafal gitu. Aku suka banget sama Magnum White Almond. Iya, saking papaku tahu itu, papaku kan kerja di luar kota. Jadi setiap kali dia pulang, dia pasti bawa itu sampai kayak 10 biji gitu. Kayak bener-bener enak banget gitu kan. Oke, aku mulai ya. Hari ini kita bakal belajar soal silogisme. Oke, share screen aku udah masuk belum ya? Oke, sebentar. Oke. Oke, jadi sebentar. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar soal silogisme dari penalaran umum. Tapi sebelumnya aku perkenalan diri dulu kali ya, karena mungkin banyak yang belum tahu nama aku siapa. Nanti ada di YouTube. Harusnya sih ada, nanti bisa dicek aja langsung ya di YouTube-nya Bersinar Project. Oke, Enu. Oke, sebelumnya aku kenalan diri dulu kali ya. Kenalin semuanya, namaku Kristi Evangelika, biasa dipanggil Iti. Aku dari Kimia UI angkatan 2021. Aku di Bersinar Project sebagai tutor penalaran umum. Nah, hari ini kita akan belajar soal silogisme. Sebelumnya mungkin udah ada yang pernah ikut kelas silogismenya Kak Firna di mungkin minggu kedua atau minggu ketiga pertemuan penalaran umum. Aku agak lupa juga. Cuma kenapa hari ini aku ngulang gitu silogismenya. Jadi, iya, jadi kenapa aku ngulang lagi silogismenya? Karena satu, masih banyak yang belum paham gimana sih cara penggunaan silogisme, penarikan kesimpulan, dan sebagainya. Jadi aku pikir-pikir kayaknya seru juga nih kalau silogisme itu aku bikin satu pertemuan khusus di mana kita ngebahas banyak-banyak kumpulan soal dari silogisme dan berbagai macam variasi soalnya. Nah, selain itu juga silogisme ini termasuk salah satu materi yang sering banget keluar di penalaran umum. Jadi aku pikir kayaknya silogisme ini topik yang tepat kita bahas sekarang. Nah, untuk itu aku mau ngajak kalian kenalan dulu sama silogisme sebelum kemarin kan aku pertemuan sebelumnya aku ngajar sebab akibat ya. Aku mau ngulang lagi nih perbedaan tentang silogisme dan sebab akibat sebelum kita mulai ke pembahasan soalnya. Pertama, silogisme itu alur berpikirnya bersifat tertutup. Apa sih maksudnya alur berpikir bersifat tertutup? Jadi semua hal yang ada dalam kalimat soal itu dianggap benar adanya, dan informasi yang hanya bisa kita ambil adalah semua informasi yang berada dalam soal. Jadi kalau misalnya di soal dibilang, kucing bisa terbang, mau gimana pun kenyataan yang ada, fakta yang ada di lapangan, maupun secara logika kita, itu dianggap benar karena kita sedang berpikir konsep silogisme. Berbeda sama konsep sebab akibat. Konsep sebab akibat diambilnya adalah alur berpikir yang bersifat terbuka. Apa sih alur berpikir bersifat terbuka? Alur berpikir bersifat terbuka tandanya kita juga melihat fakta lapangan yang ada. Jadi kalau misalnya dibilang kucing itu terbang, benar nggak sih kucing itu terbang? Emang dia punya sayap? Emang dia secara anatomi atau secara fisiologi apakah dia memang bisa terbang, harus kita lihat secara nyatanya gitu. Jadi itu perbedaan yang paling mendasar dan paling terlihat gitu antara silogisme dan sebab akibat. Lanjut, silogisme itu sifatnya harus logis. Apa sih harus logis itu? Dan harus logis itu adalah alur pengambilan kesimpulannya itu sesuai dengan aturan yang ada atau kaidah yang ada gitu. Tapi kalau sebab akibat itu harus logis dan harus empiris. Apa sih harus logis dan harus empiris itu? Jadi secara tata kata dia harus benar dan secara kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan pun harus benar adanya. Harus mengikuti apa yang benar-benar terjadi di dunia ini gitu loh kalau di sebab akibat. Nah, terus lanjut. Antar premis tidak harus berkorelasi. Mungkin kemarin yang udah ikut kelas sebab akibat aku kemarin,
Tahu ya kalau korelasi itu adalah hubungan antara dua benda atau dua things yang ada gitu loh. Tapi kalau di silogisme antar premis, biasanya kan kalau silogisme yang keluar di UTBK itu dua premis ya. Nah, premis 1 dan premis 2 tidak harus berkorelasi, tapi mereka harus dibuat logis. Itu silogisme. Tapi kalau sebab akibat antar premis harus berkorelasi dan berkausalitas. Apa sih itu kausalitas? Kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi kalau misalnya aku punya premis 1 dan premis 2, kita lihat apakah mereka berdua itu berhubungan sebab akibat. Kalau tidak, berarti dia tidak masuk ke dalam sebab akibat. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Atau ada yang masih bingung gitu antara membedakan silogisme dan sebab akibat? Aman? Oke, aman. Kalau gitu aku lanjut ya ke soal yang pertama. Oke, di soal pertama ini aku kasih waktu kalian sekitar 1 menit cukup ya. Kalian kerjain dulu, nanti kita bahas. Oke, aku pasang timernya ya. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, 1 menit udah habis ya. Ini mayoritas jawabnya antara B sama C ya. Kalau gitu kita coba bahas ya. Oke, di sini semua minuman mengandung soda. Berarti, aduh, maaf. Berarti, oke, masuk. Anotet aku masuk nggak ya? Masuk, Kak. Oke, sip. Aku bikin ya. Jadi kita punya yang namanya minuman. Dikatakan semua minuman mengandung soda. Berarti pokoknya minuman ini pasti ada sodanya dong. Pasti. Dia pasti mengandung soda. Mau gimana pun bentuk minumannya, pasti dia mengandung soda. Itu, kita mesti ingat. Dia mengandung soda. Yang kedua, sebagian minuman dapat memagukan. Sebagian. Nah, konteks di sini sebagian itu apa sih? Apakah sebagian itu udah pasti setengah? Aku mau tanya dulu deh perspektif kalian. Apakah sebagian itu sudah pasti setengah? Belum tentu, Kak. Iya, benar. Sebagian itu belum tentu setengah. Kenapa? Karena sebagian, sebuah bagian. Jadi kalau misalnya aku punya suatu, kayaknya aku ganti ke warna merah ya, supaya kelihatan. Misalnya aku punya donat. Terus aku kasih sebagian ke adik aku. Satu bagian ini. Ini juga bisa dibilang sebagian. Ini adalah sebagian. Tapi, apakah setengah sudah pasti sebagian? Aku nanya ke kalian lagi nih. Kalau setengah, apakah pasti sebagian? Iya, Kak. Iya, Kak. Jadi kalau setengah itu pasti adalah sebagian. Tapi sebagian belum tentu setengah. Balik lagi ke contoh donat yang tadi. Misal aku punya donat. Aku bagi 2. Oke? Nah, ini adalah setengah. Tapi aku juga bisa bilang ini adalah sebagian. Karena dia adalah sebuah bagian. Setengah itu adalah sebuah bagian. Bagian. Oke? Kita lanjut ke soalnya. Sebagian minuman dapat memagukan. Berarti kita nggak tahu nih, misalnya segini doang dapat memabukkan. Atau misalnya
3/4 dari minuman itu bisa memabukkan. Atau bahkan mungkin setengah dari minuman yang ada atau beredar itu memabukkan. Gitu. Kita nggak bisa tahu gitu loh seberapa. Tapi yang kita tahu pasti ada dari bagian minuman itu yang memabukkan. Kita mulai dari yang A. Sebagian minuman dapat memabukkan dan tidak mengandung soda. Ini pasti salah ya. Karena di sini udah ada kalimatnya semua. Berarti tidak mungkin tidak ada minuman yang tidak mengandung soda. Semua minuman pasti mengandung soda. Jadi udah pasti salah. B. Semua minuman dapat memabukkan dan mengandung soda. Ini salah ya. Semua minuman dapat memabukkan dan mengandung soda. Padahal di sini kata-katanya sebagian. Oke? Sebagian itu adalah sebuah bagian. Aku ulangin lagi. Sebagian itu adalah sebuah bagian. Bukan berarti setengah, bukan berarti semua. Ada entah kalau misalnya aku punya 1000 kue, aku ambil 1, itu juga sebagian karena sebuah bagian dari 1000 kue tadi. Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan sebagian ini jumlahnya berapa, didefinisikan sebagai angka berapa, kita nggak bisa karena sebuah bagian itu adalah sebagian. Gitu. Jadi ini salah ya. C. Sebagian minuman tidak memabukkan dan mengandung soda. Berarti yang C benar ya. Karena kita tadi tahu sebagian minuman dapat memabukkan, berarti kita juga tahu dong kalau misalnya ada loh minuman yang tidak memabukkan, ada loh minuman yang tidak termasuk dari sebagian yang kita sebutkan. Kita ambil contoh donat yang tadi. Aku kasih sebagian untuk adik aku, ya kan? Tapi ada nih bagian yang aku nggak kasih ke adik aku. Ya kan? Ada nih bagian yang aku simpan dan aku makan. Nah, bagian ini yang aku sebut, kita sebut tadi tidak. Gitu. Jadi C benar ya. Yang D. Sebagian minuman tidak memabukkan dan tidak mengandung soda. Ini salah ya. Ada kata tidak mengandung soda. Padahal jelas-jelas kita tahu semua minuman harus mengandung soda. Jadi ini salah. Yang E. Semua minuman tidak memabukkan dan tidak mengandung soda. Ini fatal banget sih salahnya. Ini udah pasti salah. Karena dia tidak mengandung makna apapun gitu di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanya untuk soal nomor 1? Aman ya? Aman, Kak. Oke, aku lanjut ya. Lagi aku kasih waktu 1 menit untuk ngerjain soal nomor 2. Kita mulai dari sekarang. Oke, ini kayaknya udah ada yang banyak yang jawab ya. Jadi aku bahas ya. Kayaknya gampang nih, gampang ya soal nomor 2. Semua guru adalah pegawai negeri. Berarti kita ambil kesimpulan kalau guru itu udah pasti pegawai negeri. Kita nggak pernah tahu kan ada guru swasta, ada guru yang ngajar les, itu kan belum tentu pegawai negeri. Tapi balik lagi ke konsep awal. Kalau silogisme itu semua yang ada dalam kalimat soal adalah benar adanya. Gitu ya. Semua guru adalah pegawai negeri. 2. Semua penghuni asrama B sama dengan guru. Nah, ini bisa kita coret ya, bagian gurunya. Berarti penghuni asrama B pasti pegawai negeri. Aduh, sebentar. Nggak muat. Pegawai negeri. Kita masuk ke pilihan jawaban ya. A. Semua guru penghuni asrama B. Ini bingung nggak sih maksud dari pernyataan soalnya apa? Gitu kan. Jadi salah ya. B. Semua pegawai negeri adalah penghuni asrama B. Nah, ini bisa jadi benar. Karena tadi kita udah simpulin dari yang sini ya. Terus yang C. Semua penghuni asrama B adalah pegawai negeri. B. Semua pegawai negeri. Nah, ini juga bisa jadi benar ya. D.
sebagian penghuni asrama B. Nah, ini salah, karena dari kalimat soal kan nggak ada kata-kata sebagian. Jadi kita nggak bisa nyimpulin nih ada kata-kata sebagian atau sebagainya. Jadi ini salah ya. Sebagian. Nah, ini sebagian lagi. Berarti salah ya. Kita look at back lagi ke pilihan B sama C. Semua pegawai negeri adalah penghuni asrama B. Semua pegawai negeri sama dengan maaf. Sama dengan semua pegawai negeri sama dengan penghuni asrama B. Pernyataan kedua, semua penghuni asrama B sama dengan pegawai negeri. Oke. Nah, kalau kita tadi udah aku kasih tahu, satu, kita nggak bisa ngambil kesimpulan A, kita nggak bisa berpikir di luar daripada kalimat soal. Yang kedua, kita nggak bisa mengambil kesimpulan yang tidak ada informasinya di soal. Gitu ya. Peraturan kedua yang ada di silogisme adalah kita nggak bisa ngambil kesimpulan yang nggak ada di kalimat soal. Kita lihat pernyataan yang B. Katanya semua pegawai negeri adalah penghuni asrama B. Tapi kalau kita lihat dari kalimat sini, semua guru adalah pegawai negeri. Semua guru adalah pegawai negeri. Apakah artinya semua pegawai negeri adalah guru? Enggak ya. Salah. Kenapa? Karena kan pegawai negeri itu ada banyak. Kita nggak tahu ada apaan aja. Karena kan nggak disebutin di kalimat soal. Tapi kita nggak bisa berpikir alur balik. Kalau misalnya A itu B, belum tentu B. Maaf. Belum tentu B itu adalah A. Ini nggak bisa dipakai konsepnya. Yang harus kita tahu A itu pasti B. Jadi semua guru itu pasti pegawai negeri. Tapi belum tentu semua pegawai negeri adalah guru. Jadi B ini belum tentu benar. Ini masih bisa dipertanyakan kebenarannya. Yang pasti benar adalah C. Kenapa gitu? Karena di sini dimention adalah semua penghuni asrama B adalah pegawai negeri. Kita udah tahu kan tadi, kalau misalnya penghuni asrama B itu guru. Nah, guru itu pegawai negeri. Berarti semua yang ada dalam asrama B itu adalah pegawai negeri. Jadi C itu udah pasti benar. Tapi yang B itu masih dipertanyakan kebenarannya. Seperti itu. Kalau nanti kalian ketemu soal, ada dua. Misalnya kalian bingung antara satu atau dua gitu kan. Kalian lihat yang mana yang lebih pasti dan bisa dibuktikan kebenarannya lewat kalimat soal. Kalau misalnya yang satu masih bisa dipertanyakan, ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Nah, berarti jawaban itu yang satu lagi. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Aman ya? Ada yang Aman, Kak, aman. Oh, Kak, misalnya ada yang X, maka pasti ada yang tidak X. Iya, betul. Kalau misalnya aku punya donat, aku bagi sebagian ke adik aku. Ada nih sebagian yang tidak aku berikan ke adik aku. Nah, itu yang dibilang tidak itu. Yang negasi. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Oke, seperti biasa aku kasih waktu 1 menit lagi untuk ngerjain soal ini. Oke.
Waktunya habis ya. Ini kebanyakan jawab yang D nih ya. Oke, kita coba kerjain ya sama-sama. Seluruh mahasiswa wajib mendaftar ulang. Berarti seluruh mahasiswa wajib banget untuk daftar DAFUL. Tapi sebagian dari mahasiswa, jangan pakai setengah, nanti kalian rancu. Berarti aku pakai se ya. Se-M itu bebas SPP. Oke, kita lihat ya. Semua mahasiswa lama mendaftar ulang dan bebas uang SPP. Nah, ini salah ya. Karena di sini kesimpulannya semua untuk 2 premis. Sedangkan ada 1 premis yang kata-katanya itu sebagian. Sebagian itu tandanya apa? Tidak semua. Jadi ini pasti salah. Yang A. Kita lanjut ke yang B. Semua mahasiswa lama yang mendaftar ulang pasti bebas uang SPP. Nah, ini salah lagi. Kasusnya masih sama yang A. Dia mengeneralisasikan semua pernyataan. Premis 1 sama premis 2 disama-samain. Padahal enggak ya, yang satu itu ada yang sebagian. Jadi ini salah. Yang C, sebahagian mahasiswa lama yang bebas uang SPP tidak mendaftar ulang. Nah, kalian lihat ke premis 1. Di premis 1 dibilang seluruh mahasiswa lama wajib daftar ulang. Berarti semua mahasiswa wajib banget daftar ulang tanpa kecuali, maupun dia bebas SPP. Berarti yang C ini pasti salah ya. Yang D, semua mahasiswa lama yang bebas uang SPP pasti mendaftar ulang. Nah, ini benar. Kenapa? Karena dia bilang semua mahasiswa lama yang bebas uang SPP. Misal, aku punya 1, 2, 3, 4, 5. 5 korek api. Ini ceritanya korek api ya. Nah, misalnya mereknya itu A. Aku bakar 2. Terus aku bikin pernyataan. Semua korek api yang terbakar adalah merek A. Apakah benar? Dengan konsep silogisme. Benar ya? Kak, maaf agak terlalu nyaru warna kuning spidolnya, boleh warna lain aja nggak, Kak? Oh iya, maaf ya. Coba aku pakai warna merah. Kayaknya kalau hitam nggak nyaru ya? Coba aku pakai hitam. Kalau hitam nyaru nggak, guys? Enggak, Kak. Nah, aku pakai hitam ya. Hitam sama merah kalau gitu. Oke, maaf ya. Sip, aku ambil 2. Aku ambil 2 nih. Terus aku bakar. Misalnya korek apinya merek A. Kalau aku bikin pernyataan semua korek api yang dibakar adalah merek A dengan konsep silogisme, apakah benar? Benar, Kak. Iya, benar. Semua yang dimaksud ini adalah 2 ini. Gitu loh. 2 korek api yang sudah dibakar. Dia memang sebagian daripada 5 korek api yang ada merek A ini, tapi kalau kita ambil konteks 2 ini doang yang ingin kita bicarakan, maka itu bisa dipakai kata semua. Jadi pernyataan D itu benar ya. Yang E, semua mahasiswa lama yang bebas uang SPP tidak mendaftar ulang. Nah, ini salah ya. Udah jelas-jelas di sini pernyataannya seluruh mahasiswa lama wajib mendaftar ulang. Di sini ada kata tidak. Nah, ini yang bikin salah. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Semua sama dengan seluruh ya, Kak? Iya. Kalau semua sama seluruh itu sama. Beda kalimat aja. Tapi kalau kalian ketemu soal yang kira-kira kesimpulannya itu sama gitu loh. Misalnya nih, aku punya kalimat, kita ambil yang D ya. Bentar. Misal kita ambil yang D. Misalnya kesimpulannya seluruh mahasiswa wajib
daftar ulang. Sama semua mahasiswa. Ini misalnya ya. Kurang paham, Kak, yang tadi sebagian sama dengan semua. Oh, oke. Nanti habis ini aku ulang ya, yang itu. Aku mau jelasin yang seluruh sama semua dulu. Semua mahasiswa wajib daftar ulang. Oke. Misal, ini adalah kedua-dua ini adalah jawaban kesimpulan dari soal yang nomor 3 ini. Gitu kan? Yang mana yang akan kalian pilih? Pernyataan 1. Kalau ungu, kelihatan nggak ya kalau ungu? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke. Kalian akan pilih yang mana? 1 atau 2? Kalau misalnya kedua kalimat ini adalah kesimpulan dari soal nomor 3. Atau jawaban yang benar dari soal nomor 3. 1. Ya, 1. Karena 1 itu sesuai dengan konteks soal. Sesuai dengan kalimat yang dipakai dari soal. Seperti yang aku bilang tadi, PU itu menjunjung tinggi yang namanya keselarasan dengan soal. Semua informasi yang ada di soal dianggap benar adanya. Tapi kalau nggak ada pernyataan nomor 1, apakah boleh kita pilih pernyataan nomor 2? Boleh. Kenapa? Karena konteksnya pun bisa dibilang similar atau sama. Cuma kalau misalnya ada pernyataan 1, kita pilih pernyataan 1. Kayak gitu ya. Kira-kira paham nggak, Rini? Oke, sekarang aku ngejelasin yang semua sama dengan sebagian ya. Ini agak lama ya buat ngapusnya. Oke, kita jelasin di sini aja. Sepertinya kalau putih nggak nyaru ya. Paling nyaru kuning kayaknya. Oke, aku pakai putih ya. Sip. Misal lagi, aku punya kue 1, 2, 3, 4. Kue birthday. Misalnya kue birthday ini mereknya iya. Kue B itu mereknya B. Nah, misalnya 2 ini aku udah makan. Nah, kalau misalnya 2 ini aku makan, aku bilang semua kue yang sudah dimakan itu merek B, apakah benar? Jawabannya benar. Kenapa? Karena semua yang kita maksud ini adalah 2 kue yang sudah aku makan. Jadi semua itu tertuju pada 2 kue yang sudah aku makan. Gitu. Tapi apakah semua yang dimaksud ini adalah semua kue yang ada di merek B? Enggak. Semua kue yang dimaksud ini adalah semua yang sudah dimakan. Makanya penting banget kalau misalnya ada kata semua, kalian cek. Dia itu semuanya itu merujuk kemana? Semua yang sudah dimakan, atau semua kue merek B. Nah, kalian harus lihat yang mana nih kalimat yang ada di soal, semua kue merek B atau semua yang sudah dimakan. Kalau semua yang sudah dimakan berarti mengarah ke konteks sebagian. Sebagian kue itu sudah dimakan, ya kan? Tapi kalau misalnya dia semua kue merek B, berarti itu mengarah kepada semua kue merek B. Nih, 4 kue ini. Tapi kalau misalnya dia katanya semua yang sudah dimakan, berarti dia ngarah ke sebagian. Nih, 2 kue yang ada aku lingkarin pakai warna biru ini. Jelek banget. Nah, sampai di sini paham nggak kira-kira? Paham. Oke, aku lanjut ya. Intinya kalau PU itu kita lihat konteks. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 4. Seperti biasa, aku kasih waktu 1 menit. Kita mulai dari sekarang.
Oke, udah 1 menit ya. Sebenarnya 40 detik sih. Cuma udah banyak yang jawab. Jadi aku pikir kalian udah pada ngerti semua. Jadi banyak yang jawabnya C. Iya sih, C, C. Ada yang E ya? Oh, enggak deh, C, C. Oke, kita bahas ya. Semua yang sportif adalah yang dapat menerima kekalahan. Berarti, waduh, oke. Berarti pemain yang sportif, kayaknya jangan biru deh. Berarti pemain yang sportif itu berarti bisa menerima kekalahan. Nah, sebagian dari kota C ini tuh nggak bisa nih menerima kekalahan. Dia negasi kekalahan. Nah, kira-kira jawabannya apa? Misalnya kita balik nih. Kalau misalnya negasi, kita balik jadi negasi lagi kan? Kekalahan. Ini negasi, berarti kalau dibalik jadi tidak negasi. Kekalahan. Negasi se-C. Karena di sini tidak negasi, kalau dibalik dia jadi negasi. Dicoret, maka pemain berarti seluruh sebagian, kalau kita balik lagi, sebagian pemain di kota C itu dia bukanlah pemain yang sportif. Ini kesimpulannya. Kita lihat di soal. Semua pemain di kota C tidak sportif. Enggak ya, karena di sini kata-katanya sebagian. Dan yang kita ambil juga sebagian. Jadi ini salah. Pakai merah. Supaya serem. B. Ada pemain di kota C yang sportif. Ini salah, karena tidak ada ini merujuk kepada semua. Dan itu salah. Karena yang di sini adalah sebagian yang ada di kalimat soal. C. Sebagian pemain di kota C sportif. Nah, kalau misalnya sebagian di kota C itu sportif, kira-kira benar nggak nih? Karena aku udah jelasin nih tadi di... Bener, Kak. Oke, benar ya. Kita ambil konteks donat tadi. Masih sama. Ada donat yang aku... Aduh, nyaru. Maaf. Konteks donat tadi. Nah, kan ada donat, kalau aku kasih donat ke adik aku, masih ada nih donat yang belum aku kasih ke adik aku, yang aku makan sendiri. Nah, berarti kalau misalnya kota C, aduh, maaf gengs. Kalau misalnya tadi kota C, hilang. Yaudah. Kalau misalnya tadi kota C, ada pemain yang tidak sportif, maaf. Pencet mulu. Kalau misalnya tadi di kota C ada pemain yang tidak sportif, berarti masih ada nih pemain yang masih sportif. Nah, itulah yang dijadi kesimpulan yang C. Yang D, semua pemain di kota C sportif. Nah, ini salah ya. Karena dari sini aja udah kelihatan dia sebagian. Semua pemain yang tidak sportif berasal dari C. Nah, ini salah. Oke? Nah, terus aku mau nanya nih ke kalian. Dengan konteks yang C tadi. Kalau misalnya ada kalimat sebagian pemain di kota C tidak sportif, pernyataan 1 dan pernyataan 2-nya di kalimat C, kalian akan pilih yang mana? Pernyataan 1 atau pernyataan 2? 1. Nah, iya ya, karena kenapa harus ambil pernyataan 1? Karena pernyataan 1 itu sesuai sama konteks soal. Dia bilangnya tidak. Tapi kalau nggak ada jawabannya, seperti yang aku bilang tadi, boleh loh kita cari alternatif yang jawabannya itu mirip-mirip dan bisa dibuktikan kebenarannya. Yang masih dipertanyakan kebenarannya, tapi bisa dibuktikan. Nah, kita ambil yang C. Gitu. Oke, aku lanjut ya ke soal nomor 5. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Enggak ada, Kak. Aman, Kak. Aku nggak jelasin aku nggak kecepatan kan ya? Enggak, Kak. Oke, aku lanjut ya. Seperti biasa ini soalnya 1 menit ya.
Aku mulai dari sekarang. Aku izin nyalain AC dulu ya. Oke, udah 1 menit ya. Oke, rata-rata jawab E ya. Oke, kita coba kerjain ya. Semua karyawati memakai kerudung panjang. Berarti kalau misalnya karyawati, dia pasti pakai kerudung panjang. Terus sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Oke? Kita lihat dari kalimat soal. Dia ngechat ya? Oh, oke. A. Ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang. Ini salah. Udah tahu ya salahnya di mana? Ada kata tidak, padahal di sini konteksnya semua. Oke? Lanjut ke yang B. Ada karyawati yang tidak. Nah, ini salah lagi. Konteksnya semua. C. Ada karyawati yang memakai sarung tangan panjang meskipun, nah, salah lagi. Yang D. Ada karyawati yang tidak memakai kerudung. Nah, ini salah lagi. Ke E. Ada karyawati yang tidak memakai sarung tangan tetapi memakai kerudung panjang. Nah, berarti jawabannya yang E ya. Ini gampang ya soalnya yang 5. Kita lanjut ya. Oke, seperti biasa 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, rata-rata pada jawab E ya. Kita coba lihat ya soalnya. Semua pohon bercabang dan berakar. Berarti nih, kalau misalnya kita punya syarat-syarat untuk dikatakan sebuah pohon, gitu misalnya. 1, harus bercabang. 2, harus berakar. Terus kita mau identifikasi nih, ada tanaman A. Kita uji lab misalnya. Terus pas setelah diuji, gimana nih ya? Oh, ternyata dia cuma berakar, tetapi tidak bercabang. Padahal syarat yang ada di sini, pohon itu harus bercabang dan berakar. Karena kalimat di soal adalah dan. Perbedaan dan atau. Kalau dan itu, kalau dan itu, semuanya. Kalau atau, salah satu. Jadi kalau misalnya semua pohon bercabang atau berakar, berarti pohon itu bisa dikatakan pohon kalau dia bercabang atau berakar. Jadi salah satu syaratnya. Entah bercabang boleh, berakar juga boleh. Tapi kalau katanya dan, itu berarti semuanya. Pohon tersebut harus bercabang dan juga berakar. Baru bisa dikatakan pohon. Gitu. Nah, tanda makna masuk nih. Wah, ternyata dia berakar tapi nggak bercabang.
Berarti kesimpulannya, tanaman A bukan pohon. Kita lihat ya jawabannya. Tanaman A adalah pohon yang berakar. Salah ya. B, tanaman A adalah pohon yang tidak bercabang. Salah. C, tanaman A adalah pohon yang berakar. Salah. D, tanaman A adalah bukan pohon bercabang. Salah. Karena di sini nggak disebutin ya kalau ada dua jenis pohon, pohon berakar dan pohon bercabang. Pokoknya apapun jenisnya dia pohon gitu kan. Nggak ada tuh jenis dua gitu. D, tanaman A adalah bukan pohon meskipun berakar. Berarti jawabannya E ya. Itu. Ada yang nanya. Itu dia bukan pohon karena tidak bercabang ya, Kak? Iya, benar. Karena di sini dibilang, seperti yang aku tulis di atas tadi, perbedaan dan atau. Kalau dan itu harus dua-duanya terjadi. Syarat yang ada di sini itu, bercabang dan berakar itu harus ada untuk bisa dikatakan pohon. Tapi kalau atau, itu salah satu aja. Jadi kalau misalnya bercabang atau berakar, kalau misalnya tanaman tersebut sudah berakar, oh berarti itu sudah bisa dikatakan pohon. Karena harus memenuhi salah satu syarat saja. Tapi kalau dan, kedua syarat yang ada harus terpenuhi. Jadi kalau tanaman tersebut bercabang doang tapi tidak berakar, berarti dia bukan pohon. Gitu. Kira-kira paham nggak? Oke, sama-sama. Aku lanjut ya ke soal yang ketujuh. Sama 1 menit lagi. Kita mulai dari sekarang. Guys, kalau aku jelasinnya kecepatan atau gimana, bilang ya. Aku jadi takut deh. Soalnya kayaknya aku ngerasa aku ngejelasin kecepatan banget gitu. Oke, kita bahas ya. Rata-rata pada jawab C nih. Coba kita lihat ya. Semua tenda beratap dan tinggi. Berarti kalau aku punya tenda, dia harus ada atapnya dan juga harus tinggi. Kan? Dan berarti dua-duanya harus terpenuhi. Ya kan? Andi berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Nah, ini udah nggak memenuhi dua syarat nih. Udah pasti dia bukan tenda. Ya nggak? Berarti Andi ini nggak ke tenda. Nggak ke tenda. Kita coba lihat ya. A. Andi berada di tenda beratap. Salah. Di sini tulisannya tidak beratap ya. B. Andi berada di tenda tinggi. Salah. C. Andi berada di bukan tenda. C. D. Andi berada di tenda bukan beratap. Salah. E. Andi berada di tenda bukan beratap dan bukan tinggi. Nih, kalian jangan terkecoh ya sama jawaban yang E. Ini kelihatannya benar, tapi ini salah. Kalian harus perhatiin banget kalimat soalnya. Karena di sini tulisannya semua tenda beratap dan tinggi. Sedangkan di sini kata-katanya Andi berada di tenda yang bukan beratap dan bukan tinggi. Nah, ini salah. Syarat dari tenda aja nggak dipenuhi. Gimana dia bisa ada di suatu tenda yang tidak beratap dan tinggi? Gitu. Jadi ini pasti salah ya. Jadi jawabannya C. Oke, aku lanjut ya ke soal 8. Waktunya 1 menit lagi, dimulai dari sekarang.
Oke, sudah 1 menit ya. Rata-rata pada jawab C. Oke, kita lihat ya jawabannya. Semua asrama dilengkapi kantin dan ada jam kunjungan. Berarti asrama itu dikatakan sebuah asrama kalau dia ada kantin dan ada jam kunjungan. 2. Ani berada di tempat yang tidak dilengkapi kantin. Nah, Ani berada di tempat yang tidak dilengkapi kantin. Nah, ini udah pasti bukan. Maaf guys, ada tetangga aku mana sih motor. Ani berada di tempat yang tidak dilengkapi kantin. Nah, tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan. Nah, berarti Ani bukan di asrama. Ya dong, karena dia tidak dilengkapi kantin dan tidak dilengkapi oleh jam kunjungan. Dua-dua syarat dari yang harus dipenuhi di atas ini udah nggak ada. Jadi pasti Ani berada di bukan asrama. Kita lihat ya jawabannya. A. Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin, salah. B. Ani berada di asrama yang tidak ada jam kunjungan, salah. C. Ani berada di bukan asrama, benar. D. Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin, salah. Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi dengan kunjungan. Nah, ini adalah jawaban pengecoh dan salah ya. Jadi jangan sampai salah. Jangan sampai terkecoh. Jadi jawabannya yang C. Oke, aku lanjut ya ke soal nomor 9. Waktunya 1 menit lagi dimulai dari sekarang. Oke, udah 1 menit ya. Iya, udah 1 menit. Oke, kita lanjut. Semua siswa adalah murid, dan sebagian murid tidak suka menghafal. Berarti semua siswa adalah murid, dan sebagian murid tidak suka belajar. Tidak suka menghafal. Aduh, kok tidak suka belajar? Nggak boleh gitu ya, guys. Berarti kesimpulan yang bisa kita dapat adalah sebagian siswa tidak suka menghafal. Kita lihat ya. Semua siswa tidak suka menghafal. Salah, karena kesimpulannya tadi sebagian. Bukan semua. Sebagian siswa tidak suka menghafal. Nah, ini juga salah. Sebagian siswa tidak suka menghafal. Benar dong. Mana sih? Maaf ya, guys. Benar. C. Sebagian siswa bukan murid. Salah. D. Semua siswa suka menghafal. Salah. E. Semua murid suka menghafal. Salah. Jadi jawabannya yang B ya. Maaf ya guys, tadi aku salah. Oke, lanjut ke 10. Waktunya 1 menit lagi dimulai dari sekarang. Oke, sudah 1 menit ya. Kita bahas rata-rata pada jawab apa nih? B. D. Maaf. Aku nge-scrollnya kejauhan. Oke, kita mulai ya. Semua remaja desa memiliki rambut yang panjang. Semua remaja desa memiliki rambut yang panjang.
Berarti remaja desa ini udah pasti rambutnya panjang. Rambut panjang. Sebagian remaja desa matanya indah. Oke, kita lihat ya. A. Semua remaja desa berambut panjang dan memiliki mata indah. Salah, karena di sini konteksnya sebagian. B. Semua remaja desa berambut panjang dan memiliki mata indah. Salah. C. Sebagian remaja desa berambut tidak panjang. Nah, ini nggak mungkin ya. Karena di sini kata-katanya semua. Jadi semua remaja desa pasti rambutnya panjang. D. Sebagian remaja desa berambut panjang dan memiliki mata tidak indah. Nah, ini benar. Konsepnya tadi ya, konsep donat tadi yang aku udah ceritain. Semua remaja desa berambut tidak panjang. Nah, ini salah. Karena mereka, semua remaja desa pasti rambutnya panjang. Gitu. Sampai di sini udah 10 soal nih. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Dari soal-soal yang udah aku bahas tadi. Atau aman? Atau gimana? Aman, Kak. Kak, paham kok. Oke, makasih guys. Aku lanjut ya. Pokoknya kalau aku jelasinnya kecepatan atau kalian nggak paham gitu, bilang ya. Oke, kita ke soal nomor 11. Kak, maaf bisa ulangin nomor ini nggak? Oh, oke. Yang ini ya tadi. Semua remaja desa memiliki rambut panjang. Habis itu sebagian remaja desa memiliki mata indah. Berarti kalau aku punya sekumpulan, berarti ibaratnya gini, kalau aku punya kalau aku punya Barbie, aku punya semua Barbie aku nih, semua Barbie aku ini rambutnya panjang, semua panjang, semua panjang, semua. Nah, tapi cuma satu matanya indah, kan? Yang satu nih matanya jelek gitu. Misalnya. Nah, berarti semua Barbie aku ini rambutnya panjang. Tapi ada nih satu yang matanya indah, sebagian matanya indah. Gitu kan? Terus tadi jawabannya apa? D kan? Sebagian remaja desa berambut panjang dan memiliki mata tidak indah. Nah, ini konteks donat tadi, tapi aku sekarang aplikasikan ke Barbie. Kan sebagian matanya indah nih, cantik banget matanya. Tapi ada loh, Barbie yang aku punya matanya itu jelek. Gitu. Sini. Nah, ini dibilang sebagian. Sebagian juga. Sebagian yang tidak indah tadi. Makanya jawaban D itu benar. Kak, kalau perkataan kata ada dan sebagian itu sama nggak ya? Bisa ada remaja desa. Oh, bisa. Tapi kalau misalnya di konteks soal dibilang ada, terus di jawaban ada kata sebagian, prefer untuk kalian pilih yang ada. Gitu. Kak, mau nanya dong, misal premis 1 semua radio memakai baterai. Premis 2, sebagian radio tidak memakai antena panjang. Hah, gimana? Semua radio bentar. Semua radio memakai baterai. Premis 2, radio tidak memakai antena panjang. Oh, berarti sebagian radio, tergantung soalnya ya, sebagian radio memakai baterai dan tidak memakai antena bisa, itu premis yang diutamakan ya. Sama yang kedua, sebagian radio memakai baterai dan memakai antena panjang, itu juga bisa. Atau semua radio yang tidak memakai antena panjang memakai baterai, itu juga bisa. Tergantung sama konteksnya. Gitu, Calvin. Tergantung pilihan jawabannya ada yang mana. Gitu. Kira-kira paham nggak? Oke, aku lanjut ya. Ini yang nanya tadi nomor 10 udah paham belum ya kira-kira? Kalau nggak ada, aku anggap paham ya. Oke, aku lanjut.
Biasa 1 menit lagi, kita mulai dari sekarang. Oke, udah banyak yang jawab ya, tapi aku coba tunggu sampai 40. 40. Oke, sip. Kita mulai ya. Tidak ada pemalas yang sukses. Berarti tidak ada pemalas yang sukses. Semua yang sukses sejahtera hidupnya. SH. Berarti tidak ada pemalas yang sejahtera hidupnya. Kita lihat ya. Sebagian pemalas tidak sukses, salah. Tidak ada pemalas yang sejahtera hidupnya, salah. Nah, ini jawabannya, maaf. Jawabannya yang B. Tidak ada pemalas yang sejahtera hidupnya. C. Semua pemalas sukses, salah. D. Sebagian yang sejahtera hidupnya bukan pemalas. Dan E. Semua pemalas sejahtera hidupnya, salah. Berarti jawabannya yang B ya. Kak, ini ada berapa soal? Ada 20. Kayaknya kita sampai 15 soal aja sih. Soalnya udah lama juga kan kita ngebahasnya. Iya. Kalian udah capek ya? Kalian udah capek nggak? Atau gimana? Atau gas aja lanjut? Oh, belum. Oke. Aku gas ya. Sip. Oke, kita lanjut ke soal 12. Yuk. Kalau gitu agak cepat aja ya kita jawabnya. Aku kasih waktunya berapa ya? 20 detik aja deh, supaya cepat. Kayaknya kecepatan ya kalau 20 detik. Tapi nggak apa-apa. Oke, sudah 20 detik. Semua yang memabukkan adalah haram. Yang memabukkan pasti haram. Nah, alkohol memabukkan. Alkohol itu memabukkan. Berarti alkohol haram. Jawabannya yang E. Gitu. Kita lanjut ya. 13. Oke. Oke. Kita bahas ya. Tony adalah orang desa. Tony adalah orang, kayaknya hitam jelek ya, tidak bervibrant gitu, warnanya tidak, wah. Kita pakai merah ya, supaya serem gitu. Tony adalah orang desa. Terus Tony itu bekerja sebagai buruh pabrik. Nah, buruh pabrik itu rata-rata malas. Malik adalah teman Tony. Nah, yang bisa kita ambil kesimpulan kayaknya ini ya. Tony itu malas. Kemungkinan besar kesimpulannya ini. Kenapa? Oke, aku bahas ya.
kemungkinan besar kesimpulannya ini. Tapi kita lihat di soal. Malik mungkin sedesa dengan Tony. Nah, ini kan udah ada kata mungkin. Sedangkan seperti yang aku jelasin di awal, satu, PU itu kita anggap benar kalau ada di konteks soal. Kita nggak bisa berandai-andai. Mungkin nggak ya Tony itu sedesa dengan Malik, atau misalnya mungkin nggak ya Malik itu kerja jadi buruh pabrik juga. Nah, kita nggak bisa simpulin. Yang kita tahu cuma Malik teman Tony. Yang kita tahu cuma Malik adalah teman Tony. Sedangkan A ini adalah asumsi atau sebuah kalimat yang harus ada kalimat penjelasnya. Nah, ini udah jelas-jelas nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan juga nggak bisa dibuktikan kebenarannya, dan nggak ada juga pernyataannya di soal. Jadi ini udah pasti salah. B, teman-teman Tony semuanya malas. Nah, ini juga, ini kayak kesannya tuh fitnah banget gitu loh. Sedangkan nggak ada nih kalimat-kalimat yang bilang kalau teman-teman Tony itu buru-buru pabrik gitu kan. Kayak seakan-akan, pokoknya ini gitu kan. Padahal kan kita nggak tahu ya, siapa tahu Tony berteman dengan direktur, gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi ini pasti salah. Malik adalah orang kota. Nah, ini apa lagi? Nggak ada penjelasan sama sekali kan, kalau Malik itu orang kota, orang desa, atau dia sebenarnya tinggal di Singapura, kita nggak pernah tahu. Jadi ini salah. Malik itu malas. Nah, ini lebih-lebih, ini jujur ini jahat banget sih. Karena kita nggak tahu, nggak ada kesimpulan apapun yang menjelaskan kalau Malik itu malas. Malik kerja di buruh pabrik juga enggak, Malik itu orang desa juga enggak, tiba-tiba pernyataan Malik itu malas. Nah, ini udah di luar konteks banget ya. Berarti kemungkinan jawabannya yang E. Oke, ada yang mau ditanya nggak sampai di sini? Oke, sebentar aku cek ya. Kupikir juga A. Oh iya, karena jujur ini pertanyaannya agak menjebak ya, jadi kalian harus perhatiin baik-baik. Pokoknya satu, kalian nggak bisa berasumsi di PU. Yang kalian bisa tahu adalah kalau dia ada di soal dan bisa dibuktikan kebenarannya. Gitu. A itu lebih ke asumsi, sedangkan silogisme harus sejalan dengan premis. Nggak boleh pakai asumsi. Nah, benar nih. A itu asumsi banget. Kayak kita tuh berandai-andai kalau mungkin aja Malik itu sedesa sama Tony karena dia temenan. Padahal belum tentu. Gitu. Aku punya loh teman teman aku orang Padang, tapi aku orang Sulawesi. Gitu. Nggak boleh berasumsi gitu ya, Kak? Iya, benar. Oh iya, maaf Malik. Iya. Minta maaf ya sama Malik, kesian dia. Halvina. Berarti kesimpulan nggak boleh keluar dari konteks soal ya? Iya, benar. Nggak boleh banget keluar dari konteks soal, dan harus sejalan, dan kita anggap benar adanya atau fakta kalau dia ada di soal. Dia ada dijelaskan di soal. Gitu. Berarti PU itu harus jelas ya? Iya. Betul, betul kali. Kak, maaf gas aja sampai nomor 20. Oke. Kirain orang Batak. Oh iya, emang kayak orang Batak ya? Oke, kita lanjut ya. Maaf ya guys, emang banyak orang yang ngira orang Batak loh. Oke, kita lanjut. Masih sama 40 detik dari sekarang. Oke, udah 40 detik ya. Rata-rata pada jawab B nih. Oke, kita coba ya. Semua orang tua menyayangi anaknya. Semua orang tua itu sayang sama anaknya. Nah, makanya kalian jangan durhaka guys, karena sebenarnya semua orang tua tuh sayang sama anaknya. Nah, sebagian guru itu sayang anak. Oke, berarti yang bisa kita simpulin adalah A, sebagian orang tua menyayangi anaknya. Nggak ada kata-kata sebagian ya, ini semua. Ini salah. B, sebagian guru adalah orang tua. Nah, ini bisa jadi benar. C, semua guru menyayangi anaknya. Salah, karena ini katanya sebagian.
D. Semua orang tua adalah guru. Salah. Semua guru adalah orang tua. Salah. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ya, supaya kita bisa cepat selesai. Soal nomor 15. Dimulai dari sekarang. By the way, kalau kalian mau masukin SG atau mau ini ya, mau nanya soal gitu, kita bisa follow-followan loh. Ntar aku share username IG aku. Oke. Aku mulai ya, 40 detik. Semua kendaraan berbahan bakar bensin. Oke, kita mulai ya. Rata-rata pada jawab apa nih? Oke, B ya, tapi kita coba lihat. Semua kendaraan berbahan bakar bensin. Semua. Jadi kendaraan itu pasti bensin. Ini bensin. Nah, terus motor tak semua. Berarti motor nih ada yang sebagian nih berbahan bakar bensin. Gitu. Berarti sebagian motor itu kendaraan. Kita lihat ya di soal. Kendaraan berbahan bakar bensin adalah motor. Salah. Tak semua motor pun adalah kendaraan berbahan bakar bensin. Nah, ini bisa jadi benar. Maaf, Kak, tapi premis tak sebuah pun bukan tak semua. Tak sebuah, maksudnya gimana ya? Tak semua. Maaf, Kak, tapi premisnya tak sebuah pun, bukan tak semua. Oh, oke. Coba sebentar. Tak sebuah motor pun, oh berarti semua motor itu, oke bentar. Maaf. Aku yang salah baca. Kita ulang ya. Berarti ini motor udah pasti bukan kendaraan. Oke, kita lihat ya ke soal. Maaf ya guys, aku salah baca, makasih banget. Siapa nih? AN. Jadi, di sini kata-katanya adalah tak sebuah motor pun. Berarti nggak ada motor yang berbahan bakar bensin. Gitu. Jadi, motor itu udah pasti bukan kendaraan. Kita lihat ya. Kendaraan berbahan bakar bensin adalah motor, salah. Tak sebuah motor pun adalah kendaraan berbahan bakar bensin. Nah, ini bisa benar. Semua kendaraan berbahan bakar bensin adalah motor. Semua benar, salah. D. Motor adalah kendaraan berbahan bakar bensin. Salah, karena katanya tak sebuah motor pun. E. Semua kendaraan adalah motor. Salah. Jadi jawabannya B. Gitu. Makasih banget loh yang udah ingetin. Kalian jangan jadi semua motor bukan kendaraan. Iya, benar. Jadi semua motor itu bukan kendaraan. Bingungnya gimana? Tak sebuah pun berarti nggak ada satupun. Iya, tak sebuah pun tandanya nggak ada satupun. Gitu. Bingung, kakak jadi kayak salah sebut, harusnya sebagian, tapi semua. Kakak tapi kayak salah sebut, harusnya sebagian, tapi semua. Oh, gimana ya? Gimana maksudnya? Tak sebuah pun sama dengan sebagian, Kak. Enggak. Tadi aku salah. Aku ngiranya salah baca sih aku lebih tepatnya. Aku bacanya sebagian. Gitu. Aku nggak baca taknya tadi. Aku nggak baca taknya tadi, jadi gitu. Paham kan ya? Aduh, aku ulang ya.
Jadi di sini tak sebuah motor pun. Kalau tak sebuah motor pun, itu tandanya nggak ada sama sekali motor. Nggak ada sama sekali motor. Jadi nggak ada satupun motor yang berbahan bakar bensin. Gitu. Iya, iya. Jadi nggak ada sama sekali motor yang berbahan bakar bensin. Gitu. Oke? Kira-kira masih bingung nggak? Atau udah ngerti? Jadi jawabannya B ya. Oke, kalau paham aku lanjut ya, biar kita bisa cepat. Oke, nomor 6. Kita 40 detik dimulai dari sekarang. Oke. Kayaknya udah banyak yang jawab, jadi kita lanjut ya. Rata-rata pada jawab E nih. Semua mamalia tidak bertelur. Jadi mamalia yaitu tidak bertelur. Dan semua yang bertelur adalah hewan. Jadi, nah kalau mamalia aja nggak bertelur, berarti mamalia bukan hewan. Berarti jawabannya yang E. Betul banget. Kita lanjut ya. Soal nomor 17. 40 detik lagi dimulai dari sekarang. Oke, udah banyak belum yang jawab? Oh, belum. Oke, udah banyak nih yang jawab. Aku bahas ya. Semua burung bernafas dengan paru-paru. Berarti burung itu pasti bernafas dengan paru-paru. Nah, semua merpati adalah burung. Merpati pasti burung. Berarti merpati bernafas dengan paru-paru. Jawabannya yang B. Gitu. Kita lanjut ya ke 18. 40 detik dimulai dari sekarang. Oke, udah 40 detik ya. Kita mulai. Anak perempuan yang masih kecil selalu diberi boneka oleh ibunya. Berarti anak perempuan itu selalu dibeli boneka oleh ibunya. Tini mempunyai banyak boneka di rumahnya. Tini mempunyai banyak boneka. Nah, kakak baru adiknya Tini itu nggak punya boneka. Nah, kesimpulannya kira-kira apa nih? Kita lihat ya. A. Anak perempuan tidak harus mempunyai boneka. Salah ya, karena di sini anak perempuan diberi boneka oleh ibu mereka. Berarti A salah. B. Tini adalah anak yang paling sayang, salah. C. Kakak dan adik Tini juga mempunyai boneka, salah. Karena di sini udah jelas-jelas konteksnya tidak mempunyai boneka. D. Semua boneka Tini adalah pemberian ibunya. Nah, ini bisa jadi benar. E. Kakak dan adik Tini semuanya laki-laki. Nah, ini asumsi ya. Coba aku mau nanya ke kalian, kira-kira kenapa ini bisa dibilang asumsi?
nggak ada di premisnya kok. Iya, benar. Jadi di sini premisnya cuma dibilang anak perempuan yang masih kecil selalu diberi boneka. Kan kita nggak pernah tahu nih, selain anak perempuan yang masih kecil tuh ada apa aja. Ada anak perempuan yang sudah besar, atau anak perempuan yang masih lebih kecil, atau anak laki-laki. Itu masih lebih banyak banget selain anak perempuan yang masih kecil. Jadi kita nggak bisa asumsiin kalau kakak dan adik ini semuanya laki-laki. Bisa jadi dia anak perempuan yang lebih kecil lagi, atau anak perempuan yang jauh lebih besar. Gitu kan? Jadi ini adalah asumsi. Makanya jawabannya yang D. Bisa saja benar dong, Kak. Berarti anak perempuan tidak harus mempunyai boneka. Enggak dong, karena di sini kata-katanya anak perempuan yang masih kecil selalu diberi boneka oleh ibunya. Di sini ada kata kecil. Gitu. Dan kalaupun iya, ini tuh bukan kesimpulan. Kalaupun misalnya kita mau menganggap A itu benar, A itu bukanlah sebuah kesimpulan. Sedangkan yang diminta di soal ini adalah kesimpulan. Gitu. Kira-kira paham nggak, VG? Jadi jawabannya yang D ya. Iya, betul. Jadi yang D, yang E itu nggak ada konteks sama sekali sama soal. Dia tiba-tiba berasumsi kalau adik dan kakaknya Tini itu adalah laki-laki. Padahal bisa aja kan dia anak perempuan yang jauh lebih besar, atau anak perempuan yang jauh lebih kecil, atau anak perempuan saja, gitu. Yang A juga sedikit berasumsi juga ya, Kak. Berarti iya, yang A juga udah sedikit berasumsi. Gitu. Dan lagi pula kalau misalnya kita mau nganggap dia tidak berasumsi, dia itu bukan kesimpulan, VG. Gitu. Dia hanyalah suatu ringkasan dari satu premis. Kita buat kalimatnya lebih singkat jadi pernyataan A, bukan sebuah kesimpulan. Sedangkan konteks soal ini meminta kesimpulan, gitu. Kegocek ya? Iya, ini soalnya ngegocek banget nih. Oke, paham ya? Kalau paham aku lanjut. Kita ke soal 19. 40 detik lagi dimulai dari sekarang. Oke. Aku bahas ya. Semua akuntan pandai dalam akuntansi. Itu pandai akuntansi. Santo bukan akuntan. Nah, berarti kesimpulannya adalah Santo juga tidak pandai akuntansi. Berarti jawabannya yang E. Kita lanjut ya ke soal terakhir. Oke, ini soal terakhir, gengs. Yuk, semangat yuk. Lama juga ya, kirain aku 20 soal. Aku udah mulai ya timernya. Dan aku 20 soal nggak nyampe 1 jam. Ternyata lama juga ya. Semangat, guys. Oke, aku bahas ya, 40 detik udah. Barang pecah belah adalah barang yang tidak mudah pecah bila jatuh. Barang yang mudah pecah bila jatuh. Barang pecah belah adalah pecah kalau jatuh. Barang-barang yang tidak mudah pecah belah
pecah bila jatuh tidak bisa digolongkan dalam barang kategori cemilan. Oke, ini kebalikan aja ya, negasi. PT Mirror tidak dapat gelas buatan PT Mirror itu tidak dapat pecah. Kalau kita balik premisnya, jadi tidak dapat pecah. Salah mas. Kita balik premisnya, negasinya kita hilangin, jadi pecah. Berarti bukan gelas PT Mirror. Kita coret, berarti barang pecah belah itu bukan gelas PT Mirror. Atau gelas PT Mirror bukan barang pecah belah. Kita cek ya. Jawabannya yang B. Oke. Rata-rata pada jawab apa nih? B. Oke, kalian udah keren. Oke, kita lanjut. Oke, sekian kelas hari ini. Makasih banget yang udah datang. Aku minta tolong kalian untuk nge-feedback aku dengan cara scan barcode yang ada di depan kalian, supaya aku tahu improve apa yang harus aku lakuin. Kayak aku tuh gimana gitu, aku ngejelasinnya kecepatan kah, atau PPT-nya kurang bagus, atau gimana, boleh banget dikasih di ulasan yang ada di depan. Terus boleh banget supaya aku bisa improve aku lebih jauh lagi gitu ya. Paling gitu aja sih dari aku. Terus ini ada sosial media aku, siapa tahu kita bisa ketemu kapan-kapan gitu. Boleh banget ya di follow.